Ya, jadi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Ya. Nah, ini dilihat dari produk yang dihasilkan atau kegiatan aktivitas yang mereka lakukan. Ya, gitu. Nah, yang pertama adalah perusahaan jasa. Ya, jadi perusahaan jasa itu bedanya, ya, beda secara accounting dan juga beda secara mendasar. Yang pertama saya nggak percaya loh, cuma di bagian itu aja ya. Ya, jadi kita lihat perusahaan-perusahaan dengan berbagai macam nama di bidang jasa, ya, jasa apa, jasa perhotelan, jasa pariwisata, jasa keuangan dan sebagainya itu ternyata bedanya cuma pada poin itu aja, ya. Dan accounting udah menyatakan secara itu dan itu betul-betul akurat gitu ya. Jadi ternyata beda yang paling mendasar adalah pada bagian persediaan barangnya. Ya, jadi kalau pada perusahaan jasa itu secara teori, ya itu dia tidak punya persediaan barang, ya barang dagangan itu tidak ada. Ya, jadi kita lihat jasa perhotelan, jasa keuangan, ya jasa pariwisata, ya travel agent dan sebagainya, dia tidak punya barang yang diperdagangkan. Ya, jadi aktivitas dia berdasarkan jasa layanan yang diberikan, jasa pendidikan juga. Jadi ya, seperti apa yang saya lakukan di sini adalah jasa pendidikan itu dari apa? Yaitu tadi, jadi cash inflow itu berasal dari service yang kita berikan pada orang lain, ya pada pihak lain, ya gitu. Nah, kemudian kalau yang kedua yaitu perusahaan dagang. Nah, jadi perusahaan dagang di sini punya persediaan barang dagangan. Jadi perusahaan dagang dia punya persediaan barang dagangan. Ya, di mana persediaan barang dagangan tersebut akan menjadi cash inflow jadi dia. Ya, inflow dan outflow-nya dan kepentingan kita datang ke perusahaan dagang tersebut adalah kita perlu barangnya, ya. Kita perlu barang yang mereka tawarkan. Nah, itu salah satu hal utamanya di situ, ya. Nah, kalau kita datang ke perusahaan jasa adalah kita perlu layanannya, khususnya ya mungkin 99% ya atau di atas 90% adalah kita perlu yang pertama adalah layanan dari bank tersebut, dari travel agent tersebut, dari jasa penerbangan tersebut, ya. Nah, kita nggak nyari barangnya, barang secara fisiknya kita nggak cari. Sedangkan kita kalau ke perusahaan dagang, ya kita retail, supermarket, ya grosir dan sebagainya, ya baik itu yang online, baik itu yang offline, ya maka yang kita cari yang utama adalah barangnya, ya barang fisiknya kita cari itu, ya gitu. Nah kalau cara accounting juga barang fisik itu adalah masuk pada akun persediaan barang dagangan, ya gitu. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Nah, jadi kalau perusahaan jasa itu tidak ada persediaan barang dagang, kalau perusahaan dagang ada persediaan barang dagang, ya. Nah, maka untuk perusahaan manufaktur ada 3 jenis, yaitu persediaan bahan mentah, persediaan barang setengah jadi, dan persediaan barang jadi. Ya, ada 3 jenis. Nah, itu. Ya, jadi apa itu bahan mentah? Itu bahan mentah adalah bahan yang belum diproses, ya. Nah, barang setengah dan barang jadi adalah barang yang selesai diproses. Nah, di antara dua itu ada barang yang setengah jadi, ya, itu seperti itu. Jadi ringkasnya ada 3 jenis perusahaan dilihat dari produk yang dihasilkan dan aktivitas yang mereka lakukan, yaitu perusahaan jasa, ya, perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur ini misalnya penghilangan minyak, perusahaan restoran itu juga manufaktur, ya, di mana restoran mengubah beberapa komponen makanan menjadi satu jenis makanan yang jauh berbeda, ya. Jadi misalnya ada kentang, ada sayuran, ada kecambah misalnya, atau ada lontong, ya, ada peanut sauce, ya, kemudian diubah menjadi satu makanan namanya gado-gado, ya. Nah, itu artinya juga ada satu proses yang membuat bahan mentah itu bisa berubah bentuk menjadi bentuk lain yang jauh berbeda dari bentuk aslinya, gitu ya. Kemudian juga
kontraktor, ya. Jadi ini kontraktor, pemborong itu memang kalau kita lihat itu seringkali kita lihat jasa, ya, jasa. Tapi kalau menurut saya sih bukan, ya. Kontraktor adalah perusahaan manufaktur di mana si kontraktor di sini menggabungkan antara bahan mentah, ya, bahan mentah, bahan-bahan bangunannya, kemudian tenaga kerja, ya, menjadi produk yang jauh berbeda, yaitu ada rumah, ada ruko, ada apartemen, nah itu, ya. Jadi menurut saya itu bukan jasa tapi manufaktur, ya, gitu. Kemudian ketika kita bikin sesuatu, ya, kita atau perusahaan-perusahaan elektronik, ya, itu dia, ya, jadi singkatnya dia ada penggabungan dari tenaga kerja manusia, bisa robotik juga, kemudian bahan mentah, ya, menjadi produk yang jauh berbeda dari aslinya. Itu adalah perusahaan manufaktur, ya. Nah, kemudian aspek akuntansinya gimana untuk perusahaan manufaktur? Ya, tentu saja berbeda. Ya, jadi akuntansi itu perusahaan jasa ada sendiri, akuntansi perusahaan dagang ada sendiri, akuntansi perusahaan manufaktur itu ada sendiri. Ya, itu beda-beda. Dari tingkat kesulitan, akuntansi perusahaan manufaktur yang termasuk yang paling sulit. Ya, gitu. Nah, tapi satu hal pokok di akunnya yaitu hanya pada akun persediaannya. Jadi kalau perusahaan jasa tidak punya akun persediaan barang dagang, kalau perusahaan dagang punya akun persediaan barang dagang, kalau perusahaan manufaktur dia punya 3 persediaan bahan mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi, ya, seperti itu. Nah, kemudian pada bagian yang kedua